Pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja, ngapain? Nggak usah dilantik. Kalau hanya formalitas. Mudah-mudahan setelah pelantikan, teman-teman semuanya melakukan kontemplasi. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat. Atau keluar. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat atau keluar. Baik sobat, itulah kalimat yang terucap ya, yang saya garis bawahi dari Pak Sekda Jawa Barat. Yang Pak Sekda ini kebetulan menjadi tokoh yang dipuji oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dan Pak Sekda ini mengatakan kepada ASN yang baru dilantik ya, kalian harus benar-benar bekerja untuk Jawa Barat. Kalau cuma numpang hidup ya, ingat di sana masih banyak rakyat yang miskin, di sana masih banyak rakyat yang menjadi tanggungan berat kita. Kalian harus benar-benar bekerja ya, jangan cuma numpang hidup ya. Kalau kalian tidak sanggup bekerja dengan baik, kalian keluar. Berilah yang terbaik untuk Jawa Barat. Begitu. Ini ada sosok yang digadang sebagai KDM jilid kedua ini, karena ketegasannya untuk benar-benar bekerja demi rakyat Jawa Barat ini teman-teman. Oke sob, kita saksikan videonya. Tapi sebelum itu kita dengerin sedikit ya pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi tentang sosok Sekda ini. Kita simak cuplikan sedikit dulu. Dan saya kebetulan punya sekda pinter luar biasa. Pinter luar biasa. Oh. Senopati Agung. Ketemu sama saya waktu di 12 tahun yang lalu di Sumedang ketika jadi kepala dinas. Doktornya bener ya mah. Pan ayah dokter bohongan. Gitu. Yeah. Nah ini, kemudian ya saya jam 5 itu selalu bangun. Begitu bangun langsung, oh iya nyien surat. Surat apa? Surat pembebasan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Mantap. Tidak ada rapat. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu yakin. Jangan sekali-kali bantah. Pak, sakeda Pak, ini harus dikaji heula, tulus. Jadi Pak Deddy Mulyadi memuji sekdanya karena kecerdasannya ya. Jadi sekda itu memang harus segera nurut kepada pimpinannya, harus yakin kepada pimpinannya ya. Apa jadinya kalau sekdanya membantah, Pak ini dilakukan kajian dulu ya, jadinya buang-buang anggaran dong, dan tidak segera mengatasi masalah, begitu kan, keputusannya jadi lambat. Nah maka dari itu sat-set begitu ya. Kita simak pernyataan dari sekda yang dimaksud Pak Deddy Mulyadi berikut ini. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Iya. Dan beliau membawa spirit itu. Beliau tentu kita semuanya bisa meneladani, dan mari kita bersama-sama ya, bahu membahu, sarendet saigel sabobot sapihanean, kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Nah tuh, pertaruhkan untuk Jawa Barat. Karena kalau kita asal-asalan tidak mungkin kita berubah. Nyoreang mangsa tukang ngaji diri kiwari. Hari ini Jawa Barat belum baik-baik saja. Nah betul ya. Kita masih punya PR, angka pengangguran kita masih tinggi 6,75%. Iya betul Pak ya, kemarin yang di lowongan kerja yang di Bekasi itu wah membludak itu sampai 25.000, bahkan katanya ada yang pingsan itu. Gimana ini nggak menjadi tanggungan pemerintah? Coba kalau pemerintah membiarkan kan kacau ya. Kita lanjut. Kemiskinan kita masih di angka 7,08%. Indeks Gini kita, kesenjangan di kita masih 0,428%. Stunting kita dari 21 alhamdulillah ada penurunan. Kurang lebih sekarang di angka 15,9%. Itu PR kita, dan itu tanggung jawab Pemda Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada ASN. Tuh ya, ASN. Kita lihat di dalamnya ada ASN. Lihat ASN yang baru dilantik, ekspresinya teman-teman ya. Seketika langsung tidak bisa senyum lagi ya. Mereka kelihatannya langsung panik gitu ya. Ya memang mereka itu ya harus mengabdi kepada rakyat, digaji oleh rakyat. Ada P3K, ada PNS, dan Anda yang barusan dilantik ya sama-sama punya tanggung jawab, sama dengan saya, sama dengan Bapak Ibu para kepala OPD. Jangan main-main. Jangan main-main tuh. Jangan sampai kita hanya
numpang hidup gitu jadi ASN Numpang hidup. untuk mendapatkan gaji dan TPP. Terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Bahkan dihadapkan dengan masyarakat yang hari ini banyak yang kesulitan, hina kita. Kalau kerja dengan niat hanya untuk mendapatkan pendapatan, sehebat-hebatnya Anda bekerja, paling biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond. Yang beyond apa itu? ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata. Mantap ini Pak. ASN yang punya kapasitas extraordinary. Karena masalahnya juga extraordinary. Masalahnya luar biasa ya. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja, ngapain? Ya. Oke ya, pelantikan ini kan setidaknya juga butuh biaya ya. Ngapain begitu? Cuma formalitas saja, tetapi nanti ke depannya mereka bisa hura-hura, nggak ada artinya buat rakyat begitu. Lanjut Nggak Pak. usah dilantik. Kalau hanya formalitas. Mantap, nggak usah dilantik. Mudah-mudahan setelah pelantikan, Oh, teman-teman semuanya melakukan kontemplasi. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat. Nah itu ya. Atau keluar dari ASN. Ini kita ulangi. Seru itu ya. Kontemplasi. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat. Atau keluar dari ASN. Nah, ini adalah ancaman ya. Jadi nanti mungkin ada evaluasi. Mereka yang bekerja gak niat, cuma nitip absen doang, nggak ada feedbacknya untuk masyarakat, ya nanti akan dievaluasi, kemudian ya keluar gitu aja. Ini baru top ini. Dari ASN. Kalau hanya numpang lewat saja, ngapain? Kasihan warga masyarakat Jawa Barat. Hanya numpang lewat aja. Tentu kita terbatas. Betul, Pak, betul. Persoalannya ini bukan sebatas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, bukan sebatas itu. Ini Bukan masalah itu. komitmen. Mau apa tidak kita membuat Jawa Barat hebat. Dan kalau Jawa Barat hebat sekarang, maka yang akan merasakan adalah anak cucu kita nanti. Betul, Apa Pak, tidak betul. mau teman-teman? Satu ketika kita punya legacy, punya deskripsi, punya narasi bahwa Jawa Barat gilang gemilang menjadi provinsi termaju di Indonesia, dan kita bagian kecil di dalamnya yang berkontribusi, dan itu harus kita lakukan sejak hari ini. Oke ya, daerah yang maju diawali oleh pemimpin-pemimpinnya yang maju dan didukung oleh rakyatnya, teman-teman. Lanjut Pak. Kami akan cek-recek 4.539 dicek ya. database-nya. Dicek. Saya akan tracking seperti apa kinerja teman-teman. Mantap itu Pak. Saya pernah menyampaikan itu yang kami sebelumnya, harapkan, jurusnya Pak. adalah sanajan, bukan atuda. Atuda anggaran belum cair. Atuda perjalanan dinasnya habis. Atuda sibuk. Itu. Enggak. Kita pakai sanajan. Sanajan anggaran belum cair, bahkan sanajan tidak ada anggarannya, bagaimana caranya kita tetap harus bergerak, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Aku yakin ya Pak Sekda itu sudah mempelajari karakter dari Pak KDM itu sendiri ya. Beliau mengambil contoh sikap dari Pak KDM sehingga memiliki jiwa seperti itu teman-teman ya. Jiwa kepemimpinan yang luar biasa seperti itu. Nah kita lihat KPAI yang hanya bisa memberikan kritik kepada kebijakan KDM itu, ini ada info terbaru dari netizen, ini bikin kita heboh ini teman-teman ya. KPAI gaji 20 jutaan lebih tetapi tugasnya cuma ngawasin doang teman-teman. Waduh, gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat ngebantu anak-anak yang bermasalah. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuma ngawasin doang lah. Gue juga bisa tugas ngawasin doang. Lain juga bisa tugasnya ngawasin doang, gajinya 20-an juta lebih. Kalau kata gue ya mendingan nih 20-an juta lebih dibagi dua. Udah puas lu 20 juta lebih mah. 10 juta buat lu nggak apa-apa, 10 juta lagi buat ngebantu rakyat. Minimal ngebantu pendidikan anak-anak sekolah, pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sama yang di barak militer juga nggak apa-apa, itu buat dibantu. Nanti kalau keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, biar nggak ada tawuran lagi. Sama ngebantu anak-anak tuh yang pinter-pinter, yang mempunyai wawasan tinggi, jadi bisa ngebangun negara biar lebih maju. Ketimbang buat lu full 20 juta per bulan. Gila, 20-an juta anjir.
Gue 10 juta aja belum pernah megang, gue ini 20 juta, gila sebulan gila. Bayangin aja. Nah itu aku yang heran itu bisa-bisanya kemarin KPAI menyuruh ya meminta Kang Deddy Mulyadi untuk memberhentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer karena kebijakan itu tidak tepat ya. Bahkan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi katanya ada anak yang sakit di sana. Ya. KPAI lah yang mencari gara-gara di situ ya. KPAI mencari celah supaya program ini benar-benar dihentikan dengan mencari-cari kesalahan pola didik yang ada di barak militer di sana. Tetapi KPAI ya, ketika Pak Deddy Mulyadi belum menjabat sebagai gubernur ya, ada kenakalan remaja merajalela, mereka sering tawuran, bahkan ada yang sudah mabuk-mabukan ya, mereka mengganggu ketertiban masyarakat. Itu KPAI kan selama ini tidak memberikan efek apa-apa buat mereka ya, hanya mengawasi, dan itu kok gajinya kok segitu. Lah kok enak jadi di antara diawasi dan nggak diawasi hasilnya sama aja, nggak ada perubahan. Giliran Kang Deddy Mulyadi memberikan gebrakan terbaru malah disuruh dihentikan begitu. Ini ada apa ini? Mungkin kalau Jawa Barat niat mengefisiensi anggaran ya KPAI dibubarkan lah, soalnya memang nggak ada gunanya juga sih. Menurut rakyat netizen kan juga seperti itu, kayak nggak ada gunanya. Bukan menurut doang, netizen berkomentar juga kayak ngerasa KPAI nggak ada gunanya, hanya membela orang-orang yang viral doang.